Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di dalam ibadah online hari ini. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita. Haleluya Yesus. Yesus, kau termanis di hidupku. Yesus, kau mulia di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku, kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Sungguh Engkau yang terindah Tuhan. Sungguh Engkau mulia Yesus, haleluya. Yesus, kau mulia di hatiku. Kaulah yang terutama di hidupku. Kau takkan pernah terganti. Kau ada di pikiranku, kau ada di hatiku. Kau ada di setiap nafas di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Kau ada di pikiranku, kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Kau yang termanis, Kau ada di setiap nafas. Kau yang termulia, bila Kau ada di setiap pikiran kami, di setiap langkah kami. Kami belajar untuk mengasihi. Haleluya. Kau ada di pikiranku, Kau ada di hatiku. Kau ada di setiap langkah di dalam hidupku. Kau di hembusan nafasku, detak dalam hidupku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau yang termanis, Kau yang terindah, Kau mulia, Engkau aku, Yesus Tuhan, ada dalam setiap langkahku. Haleluya. Terima kasih. Shalom. Senang sekali hari ini dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian,
khususnya jemaat Gia Loka Indah yang saya kasihi. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf untuk perubahan format ibadah yang hari-hari ini saudara saksikan sehubungan dengan kami harus meniadakan seluruh kegiatan gereja untuk sementara waktu dan rekaman dilakukan dari rumah masing-masing. Hal ini dikarenakan saya bersama dengan istri terkena virus COVID-19. Nanti kami akan saksikan, saya akan saksikan betapa Tuhan itu luar biasa sudah menyertai kami selama kami diizinkannya mengalami penyakit tersebut. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum saya sharingkan mengenai hal itu, saya ingin kita terlebih dahulu merenungkan tema kita bulan ini mengenai the heart of compassion, hati yang berbelas kasihan. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang tahu dan mengikuti tema-tema kita sepanjang tahun ini dengan tema tahun kedewasaan, maka di 3 bulan terakhir, Oktober, November, dan Desember, kita dibawa kepada satu persatu tema mengenai pembuktian sebagai orang dewasa bagaimana kita harusnya bersikap. Di bulan Oktober kita sudah diajar mengenai mission possible. Artinya di tengah kondisi yang sulit kita harus masih dapat melakukan tugas misi. Lalu di bulan ini, di bulan November, sekali lagi dalam kondisi yang berat, kondisi yang sulit kita sama-sama menghadapinya. Tuhan meminta kita tetap memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan terhadap orang lain. Lalu di ujung tahun nanti, di bulan Desember, kita dibawa kepada satu tema The Perfect Gift. Artinya pemberian yang sempurna atau yang terbaik. Kita lihat tokoh-tokoh Natal di tengah kesulitan, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah ancaman. Mereka tetap bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali kepada tema tahunan mengenai kedewasaan. Bulan ini kita belajar sekali lagi tentang hati yang berbelas kasihan. Saya ingin kita memahami bahwa salah satu tanda dari orang yang dewasa adalah mereka berani berkorban atau memberi. Anak-anak jarang mau berbagi. Mereka harus diajar untuk memberi. Yang mereka pikirkan hanyalah diri sendiri. Coba tes anak-anak. Apabila ada mainan, makanan, atau benda yang mereka pegang direbut dari mereka, mereka akan spontan menjerit dan marah. Kalau masih anak-anak, masih ada unsur lucu-lucunya. Tapi kalau sudah dewasa masih bersikap seperti itu, saya rasa itu sudah menjadi tidak lucu lagi. Saudara-saudara, sebelum kita bahas tema kita hari ini, mari kita buka terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Markus pasal 8 ayat pertama sampai dengan ke-9 dengan judul Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat pertama, pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Ayat 4, murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Mereka menjawab, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu
ada kira-kira 4.000 orang, lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Nah, jika kita berada dalam posisi murid-murid, kira-kira apa yang akan kita katakan? Bodoh amat, siapa suruh mereka ikut kita? Harusnya mereka sudah siap dong dengan bekal masing-masing, karena perjalanan akan sangat panjang. Tapi perhatikan ayat yang ketiga, bagaimana belas kasihan Yesus ditunjukkan. Dia katakan mereka itu 3 hari nggak makan. Kalau saya suruh pulang sekarang, mereka pasti pingsan di jalan. Saudara-saudara, perlu diketahui bahwa mujizat ini tidak lebih populer dari mujizat pertama, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Mujizat ini terjadi tidak lama setelah mujizat pertama yang serupa. Bahkan Injil Markus hanya berjarak 2 pasal setelah itu. Mujizat pertama di pasal 6 dan mujizat yang kita bahas hari ini di pasal 8. Jadi seharusnya murid-murid sudah punya pengalaman. Dia tahu apa yang mereka harus lakukan. Tapi itulah manusia. Sekalipun setiap hari berhadapan dengan Yesus, setiap kali melihat mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tapi kadang-kadang masih suka nggak paham, bahkan bersungut-sungut. Mereka seolah lupa bahwa belum lama Yesus pernah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan orang banyak itu. Coba perhatikan di pasal 6 ayat 35 dan pasal 8 ayat 4. Mereka mengulang kata yang sama. Tempat ini sunyi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan heran kalau kita suka melupakan mujizat Tuhan. Karena murid-murid yang notabene setiap hari bergaul dengan Yesus saja masih bisa bersikap seperti itu. Kita lanjutkan ayat 5. Yesus bertanya, berapa roti yang ada padamu? Jawab mereka 7. Perhatikan bahwa di kedua mujizat itu, baik mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang, ataupun mujizat Yesus memberi makan 4.000 orang. Pertanyaannya selalu dimulai dengan, apa yang ada padamu? Yesus tidak mencari yang tidak ada, sehingga dia urung membuat mujizat. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk bertemu dengan yang namanya mujizat, kita harus mulai dengan apa yang ada pada diri kita. Lihatlah bagaimana ketika Musa ditanya oleh Allah, apa yang ada di tanganmu? Dia jawab, tongkat. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa ini hanya tongkat biasa, seperti tongkat gembala yang lain pada umumnya. Tidak ada ukiran emas, tidak ada hal-hal yang spektakuler. Tapi tongkat biasa ini menjadi luar biasa ketika jatuh ke tangan Tuhan. Hari ini Anda mungkin berpikir, mana bisa aku dipakai Tuhan untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Aku nggak punya apa-apa. Aku saja perlu ditolong, perlu dikasihani. Kondisiku nggak lebih baik dari mereka. Ingatlah, jangan batasi kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah bertanya apa yang tidak ada di dalam diri kita. Dia tidak pernah meminta apa yang tidak ada di dalam diri kita. Tapi apa yang ada padamu, sekecil sesederhana apapun, itu jauh lebih dari cukup untuk Tuhan menunjukkan kuasa dan mujizatnya. Amin. Mari kita lihat ayat 6. Lihatlah juga bahwa ada pola yang sama. Pasal 6 ayat 41 dikatakan bahwa setelah dia memulai dengan apa yang ada, lalu Yesus melanjutkan dengan mengucap syukur. Dia mengucap syukur walaupun yang dilihatnya seolah nggak masuk akal. Cuma 7 roti. Dia tidak bersungut-sungut dan berkata, aduh seandainya ada roti lebih banyak. Tapi dia fokus kepada apa yang ada sekalipun sedikit. Dan yang kedua, dia mengucap syukur. Walaupun kelihatannya mustahil dan nggak banyak yang dia punya. Inilah rahasia kita bisa berbelas kasihan. Ketika kita tidak fokus kepada apa yang kita tidak punya, melainkan fokus kepada apa yang masih kita punya, maka kita bisa menunjukkan belas kasihan
kepada orang banyak. Cukup serahkan dirimu saja dan biar Tuhan yang mengubahkan yang sedikit di dalam diri kita ini menjadi mujizat yang luar biasa. Selanjutnya saya mau kita mundur ke ayat yang kedua. Karena di sana ada jawaban dari pertanyaan, kenapa kita harus berbelas kasihan? Di sana dikatakan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan, maka dapat dipastikan sesuatu yang baik pasti terjadi. Nah, dalam ayat ini Yesus sedang memposisikan dirinya menjadi orang banyak itu, ya, di posisi orang banyak, ya, karena dikatakan di situ hatinya tergerak melihat orang banyak itu. Saudara mesti ingat bahwa Yesus pernah jadi manusia. Ia tahu rasanya jadi manusia, kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Ia pernah merasakan haus, rasa lapar, dan semua kesulitan yang dialami oleh manusia pada umumnya. Bahkan dalam Ibrani pasal 2 ayat 16 sampai 18, saya dengan cepat saja mau menyinggung bahwa di sana dikatakan Yesus tidak mau disamakan dirinya dengan malaikat-malaikat, melainkan dia ingin disamakan dirinya dengan manusia. Dan ayat yang ke-18, ayat yang terkenal dikatakan bahwa imam besar yang kita punya ini bukanlah imam besar yang tidak merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia bisa relate dengan kita. Dia bisa terhubung dengan kita. Kenapa? Karena dia pernah jadi manusia. Dia mengerti. Dia pernah ada di posisi sebagai manusia biasa. Saya bersyukur pernah kena corona. Satu yang berubah dalam diri saya sejak itu adalah saya bertekad tidak lagi merespon dengan sekedarnya orang-orang yang nantinya bukan berharap, ya, tapi bisa saja terkena virus corona ini karena penularannya di Jakarta khususnya sudah semakin masif dan kita seolah sedang menunggu giliran. Kalau sebelumnya, sebelum kena ini, saya cuma bilang ya kita doakan ya, yang sabar saja. Maka saya pastikan setelah ini nggak akan pernah lagi seperti itu. Bahkan saya sudah lakukan itu karena hampir bersamaan beberapa di antara kita yang biasanya sibuk mengurus ibadah online juga kena. Kami tanyakan bagaimana keadaan mereka walaupun kami sendiri sedang dalam posisi yang sama dengan yang mereka alami. Kami juga sedang menderita. Tapi kami belajar untuk terus memperhatikan dan memperdulikan keadaan orang lain. Saya tahu bagaimana rasanya sulit bernapas. Bahkan di hari kedua saya merasa begitu sesak dan takut kalau gagal bernafas. Mungkin karena demam dan keringat yang terlalu banyak. Dan dahak sehingga dada ini penuh. Lantas secara spontan saya semprotkan ya minyak kayu putih asli dari Pulau Buru. Entah kenapa saya percaya itu sudah dirancangkan Tuhan. Ada satu jemaat yang tinggal di Manado waktu itu. Ya, beberapa bulan sebelum kejadian ini mengirimkan kami minyak kayu putih dengan kualitas yang bagus. Saya percaya itu karena campur tangan Tuhan. Bapak Ibu, nanti saya akan lanjutkan kesaksian saya, namun kita lanjutkan dulu mengenai tema kita, hati yang berbelas kasihan. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, compassion atau belas kasihan itu artinya perasaan yang muncul ketika Anda diperhadapkan dengan penderitaan orang lain dan termotivasi untuk meringankan penderitaan orang tersebut. Menariknya dalam bahasa aslinya dipakai kata splagnos balls dalam bahasa Inggrisnya. Apa artinya? Artinya pergerakan usus. Coba saudara bayangkan apa hubungannya belas kasihan dengan pergerakan usus. Gambaran sederhananya seperti ini. Kalau kita mengalami pergerakan usus, melilit atau lebih gamblangnya kebelet, pernah saudara alami itu? Kita nggak harus berbuat sesuatu. Kita tinggalkan semua yang kita anggap penting hari itu. Ada sesuatu yang harus segera kita kerjakan, yaitu ke kamar kecil untuk buang air. Jadi compassion will produce action. Kita nggak mungkin bisa diam saja. Kalau benar-benar ada belas kasihan di dalam diri kita, kita nggak mungkin diam saja. Berbelas kasihan saja nggak cukup, harus ada tindakan yang nyata, yang harus langsung diwujudkan. Hari itu juga, saat itu juga. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Tuhan mengasihi kita, Allah mengasihi kita. Lalu dia ikuti dengan sebuah tindakan yang nyata dan langsung. Apa? Dia memberikan anaknya yang tunggal. Coba lihat dalam Markus 6 ayat 34, ketika Yesus melihat orang banyak itu. Nah, ini kata yang penting.
Selama fokus kita hanya kepada kita, keluarga kita, kelompok kita, kita nggak akan pernah memiliki compassion atau belas kasihan. Tapi Yesus tergerak karena fokusnya bukan lagi kepada dirinya, tetapi kepada orang banyak. Kenalkah orang banyak itu dengan Yesus? Saya jamin nggak semua orang. Maksud saya begini Bapak Ibu, kenalkah Yesus kepada orang banyak itu? Saya jamin tidak semua orang banyak itu Yesus kenal. Tetapi perhatikan kalimatnya, Yesus menganggap mereka seperti domba yang tidak bergembala. Saya pastikan mungkin ada kambing di sana. Karena nggak semua orang yang ikut Yesus itu datang dengan maksud baik, mendengar ajaran Yesus. Mungkin ada yang mau pengen tahu saja Yesus itu orang seperti apa. Atau ada juga yang sengaja mencari kesalahan Yesus. Kalau Yesus salah kepleset ngomong, dia akan laporkan kepada pembesar. Tapi hebatnya, Yesus pandang mereka sama seperti domba yang tidak bergembala. Saudaraku, empati memang jauh lebih baik dari simpati. Tetapi belum cukup karena hanya berhasil memposisikan diri kita di posisi orang lain dan belum tentu membawa kita kepada satu tindakan. Tapi compassion, belas kasihan, perut yang melilit itu tadi, mau tidak mau harus membawa kita kepada satu tindakan. Nah, sehubungan dengan COVID yang baru saja saya dan istri alami, ada satu yang kemudian bagi saya pribadi berubah. Tadi saya sudah katakan, tidak lagi sekedar menunjukkan simpati, empati kepada mereka yang kena. Tapi sekarang kami berdua bertekad untuk sedapat mungkin langsung mewujudkan belas kasihan. Dulu terhadap jemaat atau orang yang kena, saya paling cuma bisa ya WA sesekali, telepon dan bilang semangat Tuhan berkati, doa terus dan bla bla bla. Tapi sejak kami merasakan ada di posisi orang yang terkena, kami memiliki tekad yang berbeda. Karena kita tahu betapa nggak enaknya berada dalam kondisi seperti ini. Saya juga belajar satu hal, bahwa mereka yang mendampingimu di saat krisis kehidupanmu, merekalah yang kelak akan merebut hatimu. Mereka yang mendampingimu di saat krisis hidupmu, merekalah yang kelak akan merebut hatimu. Jelas karena itu sudah terjadi dengan kami berdua. Bagaimana perhatian, bantuan demi bantuan baik dari majelis jemaat, berupa dukungan moral, material, doa para hamba Tuhan yang tahu kami sakit, pribadi-pribadi yang digerakkan Tuhan menolong tanpa kami minta. Bahkan beberapa sudah tidak berjemaat di tempat kami lagi. Setiap hari ada selalu jalan keluar. Awal kami nggak bisa tidur karena dengar berita anak kami ada masalah di tenggorokan. Lalu segera kami kirim obat dan puji Tuhan atas anugerah Tuhan dan perhatian dari keluarga anak kami sembuh. Lalu saya kembali mengalami sesak. Ada anak Tuhan yang digerakkan untuk mengirim alat nebulizer. Padahal kami baru disarankan oleh dokter untuk beli dan dia tidak pernah tahu itu. Alat pengukur oksigen, pengukur jantung, dikirim oleh orang yang bahkan tidak pernah terpikir oleh saya. Karena sudah lama sekali tidak pernah ketemu. Bahkan dia sendiri yang mengantarnya untuk saya. Kami memang secara intensif ditangani oleh satu dokter lewat WA. Dia kirim obat dan lain-lain, tapi dalam ingatan saya sedikitnya ada 4 dokter memantau keadaan kami. Selama kami dirawat maupun sesudah kami pulang. Dan 3 dokter lainnya itu free of charge. Puji Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang menunjukkan belas kasihannya kepada kami. Ajaibnya lagi, tadi saya sudah bilang kami dikirimi minyak kayu putih. Kami juga dikirimi suplemen kesehatan yang kami tahu harganya sangat luar biasa mahal. Bahkan dikirim untuk keperluan kami beberapa bulan ke depan. Ada juga perlakuan-perlakuan kecil dari jemaat yang manis, yang mengirimi kami makanan dan kue-kue. Yang luar biasa, boleh tanya istri saya nanti. Baru saya pikir dan ucapkan, hari ini kayaknya saya pengen makan ini. Baru diucapkan. Besoknya sudah datang apa yang saya pikir dan ucapkan. Padahal saya tidak pernah memberitahukan jemaat tersebut
mengenai makanan dan hal-hal yang saya inginkan. Saya ingin katakan Tuhan tahu kebutuhan setiap kita. Jadi kami merasa Tuhan itu sangat baik. Dia izinkan kami melewati lembah kekelaman. Dalam Mazmur 23, tapi sambil Dia gandeng tangan kita. Tiap hari kami diajar untuk memandang Tuhan. Bahkan saya katakan sama istri bahwa setiap pagi waktu kita berdua pergi ke rooftop untuk berjemur, saya bilang saya mau memandang wajah Yesus di langit yang terbuka. Di sana sambil berjemur, saya rasakan damai mengalir dan Tuhan terasa begitu sangat dekat. Pelajaran yang kami ambil adalah tetap percaya kepada Tuhan walaupun berat yang harus kita jalani. Setiap hari adalah anugerah Tuhan demi anugerah Tuhan. Kalau kita diizinkan masih hidup sampai hari ini dan sehat, saya hanya bisa mengucap syukur selama kita sakit. Ya, Tuhan terus pelihara kita sehingga besok kita bisa bangun walaupun masih dalam keadaan yang sakit. Dan yang paling penting dari semua itu adalah kami siap dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan pertolongan Tuhan, untuk menunjukkan belas kasihan, untuk membimbing mereka yang kalau Tuhan izinkan, sekali lagi bukan mendoakan, kalau Tuhan izinkan terkena penyakit ini, kami sudah siap dan mengerti kami harus melakukan apa. Dukungan bukan lagi sekedarnya, tetapi berusaha untuk menunjukkan belas kasihan Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Jadi saya bersyukur saya diizinkan Tuhan menjadi barisan pertama yang mengalami hal ini. Agar kelak kami dapat membagikan pengalaman kami kepada orang lain. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari jadikan krisis yang dialami setiap orang di sekitarmu sebagai kesempatan kita menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Tidak semua orang tertarik dengan postinganmu tentang ayat-ayat firman Tuhan dan renungkan yang engkau bagikan di media sosial. Tapi mereka pasti tertarik dengan belas kasih yang nyata yang engkau tunjukkan dan mereka rasakan. Apalagi jika mereka adalah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tapi mungkin ada yang bilang, nggak semua orang seperti itu Pak. Ada yang nggak tahu terima kasih, malah menjelek-jelekan kita sesudah mereka kita bantu. Saya ingin katakan biar saja itu menjadi urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting kita lakukan bagian kita. Teruslah berbuat baik. Karena ketika kita melakukannya, itu bukan menunjukkan siapa mereka, tapi menunjukkan siapa kita di hadapan mereka. Marilah kita bertekad untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dengan jalan menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan sebuah pujian. Dengan apa aku balas semua kebaikan Tuhan, kecuali kita hanya mau bersyukur kepada Tuhan atas segala pertolongannya. Amin. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu?
Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau Bapa yang setia, yang selalu menopang kehidupan kami. Kami hanya dapat bersyukur kepadamu hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami di awal sampai pada akhirnya. Diberkati lewat pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan dan kesaksian. Karena hidup kami terus Tuhan pakai untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang angkat hati dan kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sudah yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.